Di pesisir utara Jawa Barat, tersembunyi sebuah kisah tua yang nyaris hilang di telan waktu. Indramayu bukan sekadar wilayah pesisir biasa, melainkan tanah yang diyakini lahir dari perjalanan spiritual, pengabdian, dan takdir leluhur. Sungai, hutan, dan laut menjadi saksi bisu lahirnya sebuah daerah yang dibuka dengan doa dan keberanian. Namun, di balik nama Indramayu, tersimpan misteri tentang asal-usul, pengorbanan, dan makna yang jarang diceritakan. Malam ini, kita akan menyingkap kisah yang hampir terlupakan itu. Selamat datang di Nusantara Studio, channel yang menghadirkan kembali kisah-kisah Nusantara dari balik sejarah, legenda, dan cerita rakyat yang nyaris terlupakan. Pada video kali ini, kita akan menelusuri misteri berdirinya Indramayu, sebuah daerah pesisir Jawa Barat yang menyimpan kisah perjuangan, pengorbanan, dan nilai luhur leluhur. Jika kamu menyukai konten seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kisah Nusantara terus hidup dan diwariskan ke generasi selanjutnya. Jauh sebelum dikenal dengan nama Indramayu, wilayah ini hanyalah hamparan alam liar yang terbentang di pesisir utara Jawa Barat. Hutan-hutan lebat tumbuh rapat, sungai besar mengalir, membawa lumpur subur dari pedalaman, dan laut luas membentang sebagai sumber kehidupan sekaligus tantangan. Bagi masyarakat kuno, wilayah seperti ini bukan sekedar tempat tinggal, melainkan ruang yang syarat makna dan kekuatan alam. Sungai Cimanuk menjadi nadi utama kehidupan. Alirannya membawa kesuburan, membuka jalur perjalanan, dan menjadi penunjuk arah bagi para pengembara. Di sepanjang sungai inilah manusia mulai singgah, membangun pondok sederhana, dan belajar hidup berdampingan dengan alam. Laut di utara memberi ikan dan garam, sementara daratan menyediakan lahan pertanian yang perlahan dibuka. Namun, bagi kepercayaan masyarakat lama, semua itu tidak terjadi tanpa izin dari alam dan leluhur. Dalam pandangan spiritual Jawa dan Sunda, wilayah pertemuan antara sungai dan laut dipercaya sebagai tempat yang memiliki energi kuat. Di sanalah kekuatan darat dan air bertemu, menciptakan keseimbangan yang jarang ditemukan. Karena itulah, tanah pesisir ini diyakini sebagai tanah pilihan, bukan untuk sembarang orang, melainkan bagi mereka yang memiliki tujuan besar dan keberanian batin. Cerita rakyat menyebutkan bahwa sebelum benar-benar dihuni, wilayah ini sering didatangi oleh para pengelana, petapa, dan tokoh sakti. Mereka datang untuk mencari petunjuk, bertapa, atau sekedar merasakan getaran alam yang berbeda. Tidak sedikit yang mengaku melihat tanda-tanda alam, mendengar bisikan gaib, atau mengalami mimpi yang dianggap sebagai pesan leluhur. Semua itu memperkuat keyakinan bahwa tanah ini kelak akan memiliki peran penting. Bab pertama ini menjadi awal dari sebuah kisah besar, sebuah kisah tentang bagaimana alam lebih dulu memanggil sebelum manusia datang untuk menetap. Indramayu tidak lahir dari kebetulan sejarah, melainkan dari proses panjang yang melibatkan alam, kepercayaan, dan takdir. Dari sinilah, perjalanan misteri berdirinya Indramayu mulai terbentuk, pelan, sunyi, namun penuh makna. Dalam cerita rakyat tentang berdirinya Indramayu, nama Raden Arya Wiralodra selalu disebut sebagai tokoh sentral. Ia digambarkan sebagai bangsawan Sunda yang tidak hanya memiliki kedudukan,
tetapi juga kesaktian dan kedalaman spiritual. Konon, perjalanan hidupnya berubah ketika ia menerima wangsit dari leluhur, sebuah perintah untuk meninggalkan tanah asal dan membuka wilayah baru di pesisir utara Jawa. Perintah itu bukan sekadar titah biasa. Dalam kepercayaan lama, wangsit adalah panggilan takdir yang tidak bisa ditolak. Maka, dengan tekad bulat, Wiralodra memulai perjalanannya menyusuri hutan, sungai, dan rawa yang belum tersentuh manusia. Ia menempuh perjalanan panjang yang penuh ujian, bukan hanya fisik, tetapi juga batin. Kesepian, rasa ragu, dan godaan untuk kembali kerap menghampiri, namun tekadnya tetap teguh. Legenda menyebutkan bahwa dalam perjalanannya, Wiralodra sering berhenti untuk bertapa. Ia menyelaraskan diri dengan alam, meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa dan leluhur penjaga tanah. Di beberapa tempat, ia harus menghadapi gangguan makhluk halus yang dipercaya menjaga wilayah tersebut. Namun bukan dengan kekerasan ia menaklukkan mereka, melainkan dengan kebijaksanaan dan kesabaran, hingga akhirnya mendapat izin untuk melanjutkan perjalanan. Ketika Wiralodra tiba di wilayah pesisir yang kelak menjadi Indramayu, ia merasakan tanda yang kuat. Tanahnya subur, sungainya mengalir tenang, dan lautnya memberi kehidupan. Dalam cerita rakyat, disebutkan bahwa di tempat inilah ia merasakan ketentraman yang tidak ia temukan di tempat lain. Ia pun yakin inilah tanah yang dimaksud dalam wangsit leluhur. Dengan restu alam dan keyakinan batin, Wiralodra mulai membuka hutan dan membangun permukiman awal. Ia tidak datang sebagai penakluk, melainkan sebagai pemimpin yang mengajak manusia hidup selaras dengan alam. Dari langkahnya pertama inilah, cikal bakal Indramayu mulai terbentuk, lahir dari perjalanan panjang, pengorbanan, dan keyakinan pada takdir. Bab ini menegaskan bahwa berdirinya Indramayu bukan hasil ambisi kekuasaan, melainkan buah dari panggilan spiritual. Sebuah perjalanan yang menghubungkan manusia, alam, dan leluhur dalam satu tujuan besar. Setiap nama tempat di Nusantara tidak pernah lahir tanpa makna. Begitu pula dengan Indramayu, sebuah nama yang menyimpan lapisan cerita, filosofi, dan pesan leluhur. Dalam cerita rakyat Jawa Barat, asal-usul nama Indramayu tidak hanya dijelaskan melalui satu versi, melainkan melalui beragam kisah yang saling melengkapi, seolah menggambarkan betapa kompleksnya perjalanan lahirnya wilayah ini. Versi yang paling dikenal menyebutkan bahwa nama Indramayu berasal dari gabungan kata Indra dan Mayu. Indra dalam kepercayaan lama melambangkan kekuatan, kebesaran, dan kepemimpinan. Sementara Mayu sering dimaknai sebagai keindahan, kelembutan, atau kasih. Gabungan keduanya dipercaya mencerminkan keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan, nilai yang diharapkan menjadi fondasi kehidupan masyarakat Indramayu. Namun, ada pula cerita yang mengaitkan nama Indramayu dengan sosok perempuan dalam perjalanan Raden Arya Wiralodra. Dalam kisah ini, Mayu digambarkan sebagai simbol cinta dan pengorbanan. Ia bukan hanya tokoh pendamping, tetapi lambang dari ketulusan yang menguatkan tekad sang pendiri. Nama Indramayu pun menjadi penanda bahwa wilayah ini lahir bukan semata dari keberanian dan kekuatan, melainkan juga dari rasa kasih dan keikhlasan. Dalam sudut pandang spiritual, masyarakat lama percaya bahwa nama memiliki daya hidup. Sebuah nama bukan hanya sebutan, tetapi doa dan harapan. Karena itulah, pemberian nama Indramayu dianggap sebagai langkah sakral. Nama ini diharapkan mampu mengikat energi alam, manusia, dan leluhur agar hidup selaras. Sungai yang mengalir,
tanah yang subur, serta laut yang luas dipercaya berada dalam satu kesatuan makna yang diwakili oleh nama tersebut. Cerita tentang asal nama Indramayu diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Setiap sesepuh memiliki versi ceritanya sendiri dengan penekanan yang berbeda-beda. Ada yang menekankan unsur kepahlawanan, ada pula yang lebih menyoroti nilai spiritual dan kemanusiaan. Meski demikian, semuanya sepakat bahwa Indramayu bukan nama yang lahir secara kebetulan. Menariknya, hingga kini, makna nama Indramayu masih tercermin dalam kehidupan masyarakatnya. Keteguhan dalam bekerja, sikap terbuka terhadap pendatang, serta hubungan erat dengan alam pesisir menjadi cerminan nilai-nilai yang terkandung dalam nama tersebut. Indramayu tumbuh sebagai wilayah yang keras menghadapi alam, namun tetap hangat dalam kehidupan sosial. Bab ini mengajak kita memahami bahwa nama Indramayu adalah cermin jati diri. Ia menyimpan pesan leluhur tentang keseimbangan hidup, bahwa kekuatan harus berjalan berdampingan dengan kebijaksanaan, dan keberanian harus disertai rasa kasih. Selama makna ini terus diingat dan dijaga, nama Indramayu akan tetap hidup, bukan hanya di peta, tetapi juga di hati masyarakatnya. Memasuki babak baru sejarah Nusantara, tanah Indramayu tidak lagi hanya menjadi wilayah yang hidup dalam cerita rakyat dan nilai spiritual. Kedatangan bangsa asing membawa perubahan besar yang perlahan menggeser wajah Indramayu. Letaknya yang strategis di pesisir utara Jawa menjadikan daerah ini penting bagi jalur perdagangan, pertanian, dan distribusi hasil bumi. Pada masa penjajahan Belanda, Indramayu mulai dipandang sebagai lumbung pangan. Tanahnya yang subur dimanfaatkan untuk pertanian skala besar, terutama padi. Sistem tanam paksa dan penguasaan lahan mengubah cara hidup masyarakat. Tanah yang sebelumnya dikelola berdasarkan adat dan kebersamaan, kini diukur, dicatat, dan dikuasai demi kepentingan kolonial. Bagi rakyat kecil, perubahan ini terasa berat. Mereka dipaksa menyesuaikan diri dengan aturan baru yang asing dan menekan. Namun di balik tekanan itu, masyarakat Indramayu tidak sepenuhnya kehilangan jati diri. Tradisi dan nilai leluhur tetap hidup dalam ruang-ruang kecil kehidupan sehari-hari. Di malam hari, cerita tentang Raden Arya Wiralodra dan asal-usul Indramayu masih diceritakan secara lisan. Kisah-kisah itu menjadi penguat batin, mengingatkan bahwa tanah ini lahir dari perjuangan dan pengorbanan, bukan dari paksaan kekuasaan. Indramayu juga mengalami perubahan sosial yang signifikan. Pelabuhan dan jalur perdagangan menjadikan daerah ini semakin ramai oleh pendatang dari berbagai wilayah. Interaksi budaya pun terjadi, menciptakan warna baru dalam kehidupan masyarakat. Di satu sisi, perubahan ini membawa kemajuan dan keterbukaan. Namun di sisi lain, ia menimbulkan kegelisahan, takut kehilangan nilai-nilai lama yang telah dijaga turun-temurun. Perlawanan terhadap penjajahan di Indramayu seringkali tidak tercatat dalam sejarah besar. Ia hadir dalam bentuk yang sunyi, penolakan diam-diam, pelanggaran kecil terhadap aturan kolonial, hingga upaya menjaga adat dan bahasa lokal. Masyarakat belajar bertahan tanpa harus selalu mengangkat senjata. Bagi mereka, bertahan sebagai diri sendiri adalah bentuk perlawanan yang paling jujur. Ketika masa penjajahan berakhir dan Indonesia memasuki era kemerdekaan, Indramayu telah berubah. Namun perubahan itu tidak sepenuhnya menghapus jejak masa lalu. Luka, pelajaran, dan pengalaman hidup di bawah penindasan menjadi bagian dari ingatan kolektif masyarakat. Indramayu keluar dari masa kolonial sebagai daerah yang lebih tangguh. Pernah ditekan, namun tidak pernah benar-benar tunduk.
Bab ini memperlihatkan bahwa sejarah Indramayu bukan hanya tentang pembangunan dan kekuasaan, tetapi juga tentang ketahanan jiwa. Dari tanah yang sakral menjadi wilayah strategis hingga menghadapi penjajahan, Indramayu membuktikan bahwa jati diri yang kuat mampu bertahan di tengah badai perubahan. Hari ini, Indramayu dikenal sebagai wilayah pesisir yang hidup berdampingan dengan laut, sungai, dan hamparan sawah yang luas. Aktivitas nelayan di pagi hari, petani di ladang, serta hiruk-pikuk pasar tradisional menjadi pemandangan yang akrab. Namun, di balik rutinitas itu, Indramayu menyimpan warisan panjang yang terus membentuk cara hidup masyarakatnya. Jejak masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hadir dalam tradisi lisan, upacara adat, hingga nilai kebersamaan yang masih dijaga. Cerita tentang Raden Arya Wiralodra dan asal-usul Indramayu tetap hidup di tengah masyarakat, diceritakan dari orang tua kepada anak, dari sesepuh kepada generasi muda. Kisah-kisah itu bukan sekedar legenda, melainkan pengingat tentang asal mula, tujuan, dan jati diri. Di tengah modernisasi, masyarakat Indramayu terus berusaha menjaga keseimbangan. Perubahan zaman membawa tantangan baru, teknologi, arus budaya luar, dan tuntutan ekonomi, namun nilai-nilai leluhur tetap menjadi pegangan. Gotong royong, rasa hormat kepada alam, dan sikap terbuka terhadap sesama masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Laut tidak hanya dipandang sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai ruang yang harus dijaga dan dihormati. Bagi banyak orang, Indramayu mungkin hanya dikenal sebagai daerah pesisir di utara Jawa Barat. Namun bagi mereka yang lahir dan tumbuh di sana, Indramayu adalah rumah yang penuh makna. Tanah ini mengajarkan tentang ketabahan menghadapi alam, kesabaran dalam bekerja, dan keikhlasan dalam menjalani hidup. Semua nilai itu berakar dari perjalanan panjang yang telah dilalui sejak awal berdirinya. Bab terakhir ini menegaskan bahwa misteri berdirinya Indramayu tidak berhenti pada kisah masa lalu. Ia terus hidup dalam nafas warganya, dalam cara mereka menjaga tradisi sambil melangkah ke masa depan. Selama cerita-cerita leluhur masih dikenang dan nilai-nilainya dijalankan, Indramayu akan tetap berdiri, bukan hanya sebagai wilayah di peta, tetapi sebagai warisan budaya yang hidup dan bermakna. Dari legenda leluhur hingga kehidupan masa kini, kisah berdirinya Indramayu mengajarkan kita bahwa sebuah daerah tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari perjalanan panjang yang dipenuhi doa, pengorbanan, dan kebijaksanaan para pendahulu. Tanah pesisir ini bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga ruang hidup yang membentuk karakter masyarakatnya. Tangguh menghadapi alam, namun tetap hangat dalam kebersamaan. Melalui cerita ini, kita diingatkan bahwa menjaga warisan budaya bukan sekadar mengenang masa lalu, melainkan merawat jati diri agar tidak hilang di telan zaman. Cerita rakyat, tradisi, dan nilai luhur adalah akar yang menahan kita tetap tegak meski dunia terus berubah. Terima kasih telah menyimak kisah misteri berdirinya Indramayu hingga akhir. Jika kamu merasa cerita ini bermakna, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kisah-kisah Nusantara terus hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video Nusantara Studio berikutnya.